Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Suprapto selaku dosen pengampu mata kuliah Bela Negara kelas B170, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Yang pertama ada Andi Maulana dengan NPM 009, saya sendiri Anita Widya Safitri dengan NPM 011, Faradiba Jumhuri dengan NPM 014, Ferry Ardiansyah dengan NPM 016, Marcel Yosua dengan NPM 031, Oral Salansa dengan NPM 033, dan yang terakhir Lia Rizky Bulantari dengan NPM 034. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai kesadaran bela negara menurut perspektif bidang ilmu manajemen. Untuk subbab yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama terdapat definisi bela negara. Jadi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Sehingga tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan, keutuhan wilayah Indonesia, beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya, selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan tiga tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum, tujuan keadaban atau mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan kedamaian, yakni berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara, sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pentingnya membangun kesadaran bela negara pada generasi Z. Bela negara sendiri merupakan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karenanya, penting kiranya mengembangkan peran para generasi milenial dalam upaya bela negara Indonesia di era digital. Pada masa sekarang, bela negara bukan hanya menghadapi ancaman militer berupa agresi dan pelanggaran wilayah, melainkan juga menghadapi ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat. Ancaman non-militer seperti masuknya paham komunisme dan liberalisme, pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Di zaman milenial yang dekat dengan kecanggihan teknologi, telah mengubah tren, peran, dan tantangan generasi muda. Pemuda Indonesia di zaman milenial ini memiliki peran sebagai pengisi kemerdekaan NKRI dengan menjadi agen of change, inovator, dan promotor bangsa. Tantangan yang dahulu bersifat kolonialisme kini telah berevolusi menjadi kompetisi global. Musuh generasi muda Indonesia yang harus diperangi saat ini bukan lagi penjajah bersenjata, melainkan ketidakmampuan dalam menyaingi cepatnya arus perkembangan zaman. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk sebab selanjutnya adalah tujuan dan manfaat bela negara. Yang pertama, tujuan bela negara antara lain: 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat,
berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Selanjutnya adalah manfaat bela negara. Lain. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air. Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Beberapa contoh indikator cinta tanah air meliputi yang pertama, menjaga tanah air dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Kemudian nilai yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar sebagai warga bangsa dan negara dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Beberapa contoh indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu yang pertama, memiliki kesadaran keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin dan Pancasila sebagai ideologi negara dapat dicapai dengan menumbuhkan kesadaran yang didasari pada Pancasila, pada kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia, dan dengan adanya mengamalkan Pancasila, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya. Kemudian poin yang keempat, rela berkorban. Rela berkorban untuk negara merupakan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan juga harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian poin yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Secara psikis, seperti sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah perwujudan bela negara dari berbagai aspek. Aspek yang pertama ialah ideologi negara. Ideologi negara kita yakni Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aspek selanjutnya yaitu politik dan hukum, yakni mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat dengan cara turut serta dalam menyukseskan pemilihan umum atau pilkada, pemilihan pemimpinan organisasi atau pemilihan lainnya. Aspek selanjutnya yakni ekonomi. Pada bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya. Aspek selanjutnya yaitu sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika. Aspek selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan. Berikan pendahuluan bela negara atau PPBN yang diintegrasikan ke dalam pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. Melakukan sistem keamanan lingkungan atau siskamling di wilayahnya masing-masing. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu implementasi kesadaran bela negara di lingkungan manajemen. Jadi ini ada beberapa implementasi yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan universitas khususnya pada jurusan manajemen. Lalu yang kedua, membentuk lingkungan perkuliahan yang taat aturan hukum. Yang ketiga, menciptakan kesadaran untuk mentaati tata tertib perkuliahan. Dan yang keempat, menciptakan suasana rukun dan damai dalam menjalani perkuliahan.
Dan yang kelima, menghormati serta menghargai dosen dan teman-teman. Yang keenam, menjaga lingkungan universitas, khususnya jurusan manajemen. Dan yang terakhir, yaitu memberikan wawasan kebangsaan kepada teman-teman jurusan manajemen agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi ideologi-ideologi asing. Untuk selanjutnya, akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.